Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rahmadani dengan NIM 2201072048. Saya berasal dari kelas 1A D3 Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perbankan, sejarah, dasar hukum, beserta jenis-jenis bank yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian bank. Nah, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata bank, karena di sekeliling kita, di sekitar kita tentunya sudah ada yang namanya bank, dan bahkan kita juga sudah menggunakan jasa dari bank tersebut, bukan hanya sekedar memberikan jasa, dan kita juga sudah menikmati bagaimana kemudahan saat kita melakukan transaksi serta melakukan kegiatan lainnya seperti meminjam dan membuat tabungan di bank. Nah, sementara itu pengertian bank itu sendiri adalah sebuah lembaga intimidasi keuangan umum yang didirikan yang memiliki kewenangan menyimpan uang dan memberikan pinjaman uang. Nah, serta menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Nah, kata bank ini sendiri berasal dari bahasa Italia yang artinya bangkai atau yang disebut sebagai penukaran uang. Nah, mungkin penukaran uang ini sendiri sering kita lakukan, yaitu seperti saat hari raya. Kita pada hari raya melakukan penukaran uang ke bank, menarik uang dari bank, dan serta melakukan simpanan atau meminjam uang ke bank. Nah, berikutnya yaitu ada dasar hukum. Dasar hukum sendiri, bank juga memiliki dasar hukumnya tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, bank ini sendiri memiliki aturan-aturan dan pasal-pasal yang telah diatur serta yang telah disahkan oleh pemerintah. Nah, pertama yaitu ada pasal 5 ayat 1, ada pasal 20 ayat 1, pasal 23 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Nah, dengan demikian, dengan adanya peraturan perundang-undangan atau dasar-dasar hukum yang ada di perbankan menguatkan bank tersebut bahwa bank yang ada di Indonesia ini sudah terjamin dan aman untuk digunakan oleh masyarakat luas. Dan bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, bahkan bank juga memberikan peluang bagi kita untuk menyimpan dan meminjam uang di bank. Berikutnya yaitu ada sejarah. Nah, dengan adanya bank berarti kita akan mengenal tentang sejarah, bahwa sejarah adanya bank itu pasti sudah tidak asing lagi, bahwa sejarah perbankan yang ada di Indonesia itu dimulai pada masa penjajahan Hindia Belanda, di mana itu pada tahun 1746, di mana VOC mendirikan The Bank van Lening sebagai bank pertama di Indonesia atau di Nusantara. Setelah Indonesia merdeka, De Javans Bank mulai beroperasi kembali dan berfungsi sebagai bank sentral. Nah, bank sentral tersendiri itu adalah bank yang terkhusus untuk Bank Indonesia. Berikutnya itu ada bank pada tahun 1951, di mana De Javans Bank berubah nama menjadi Bank Indonesia, yaitu sekarang adalah BI, Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia menjadi bank sentral yang bertanggung jawab menjaga nilai rupiah dan sistem keuangan nasional, yaitu Bank Indonesia sebagai pusat pengendalian nilai rupiah atau pengendalian peredaran uang di Indonesia, sehingga peredaran uang ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit di kalangan masyarakat. Nah, selain Bank Indonesia juga memberikan izin memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi setiap persaingan. Nah, bank-bank yang di Indonesia ini tentunya juga sudah banyak dan memiliki persaingan-persaingan tertentu. Nah, dengan tingkat kejenuhan bank memiliki jumlah di mana bank saat ini sudah beredar banyak dan sudah banyak juga yang telah memberikan dan menikmati jasa perbankan yang ada di Indonesia. Nah, bank di Indonesia ini terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Ada dua.
Dan berikutnya yaitu ada bank syariah juga. Nah, bank umum dan bank perkreditan rakyat ini masing-masingnya memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda di setiap bank dan instansinya masing-masing. Nah, berikutnya yaitu ada jenis-jenis bank, di mana jenis-jenis bank ini terbagi menjadi berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, dan berdasarkan statusnya. Di mana yaitu yang pertama berdasarkan fungsinya. Ada 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Berikutnya itu berdasarkan kepemilikannya, yaitu ada bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, bank milik dan bank milik campuran. Berikutnya yaitu ada bank berdasarkan statusnya, yaitu ada bank devisa dan bank non devisa. Berikutnya yaitu ada jenis-jenis kantor dan kegiatan usaha bank, di mana yang pertama yaitu ada kantor pusat, di mana kantor pusat ini adalah kantor utama yang bertanggung jawab atas seluruh operasional bank, yaitu mencakup ada di situ bank cabang, bank cabang penuh, dan bank lainnya. Intinya semua yang mencakup tentang kegiatan operasional bank. Yang berikutnya itu ada bank cabang penuh, di mana bank cabang penuh ini berfungsi sama dengan kantor pusat, namun letaknya saja yang berbeda atau berbeda lokasi. Berikutnya itu ada bank cabang pembantu, di mana bank cabang pembantu ini membantu bank cabang penuh dalam kegiatan operasionalnya. Berikutnya yaitu ada kantor kas, di mana kantor kas ini bertanggung jawab untuk penerimaan setoran dan penerimaan tunai. Sedangkan bank kegiatan usaha bank itu ada menghimpun dana. Nah, yang sama-sama kita tahu menghimpun dana ini bisa berasal dari masyarakat. Yang pertama itu dari tabungan. Nah, kita sebagai masyarakat yang menabung di bank, bank akan menghimpun dana kita, mengumpulkan dana kita, dan bukan saja dari tabungan, bisa saja dari deposit yang kita masukkan ke bank. Nah, kita menghimpun dana di bank dan kita memberikan uang kita kepada bank. Berikutnya yaitu jasa penyaluran kredit, di mana dana yang telah dihimpun atau diberikan tadi bisa saja bank memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti misalnya bank memberikan bantuan untuk usaha, di mana nanti usaha ini didirikan dari pinjaman bank, namun nanti akan dicicil kepada bank. Berapa persennya cicilan dan berapa persennya bunga yang akan dibayar oleh si peminjam atau si kredit, di mana kreditur atau peminjam uang ini memberikan alasan tertentu bagaimana dan apa alasannya untuk meminjam uang di bank. Nah, berikutnya yaitu ada jasa perbankan, di mana jasa perbankan ini seperti transfer, pembayaran tagihan, dan lainnya, di mana yang jasa perbankan ini bisa saja kita nikmati di bank, sepertinya membayar pulsa, transfer uang, transfer tunai, dan juga transfer ke bank lain. Berikutnya ada investasi. Nah, bank bukan hanya memberikan jasa perbankan, bukan hanya penyimpan, dan bukan hanya juga penyalur kredit. Bank juga memberikan investasi. Investasi di bank yang kita tanamkan, yang kita akan dapatkan hasilnya kembali, yaitu berupa saham dan obligasi. Nah, berikutnya yaitu ada jasa asuransi. Bank juga menyediakan jasa asuransi berupa asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Berikutnya yaitu macam-macam lembaga keuangan non-bank dan perbankan dengan lembaga keuangan bank, di mana lembaga keuangan non-bank ini adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat namun tidak memiliki izin sama seperti bank. Berikutnya itu ada perbedaan dalam pengertian. Nah, bank sendiri yaitu menghimpun dana dari masyarakat baik secara langsung dan secara tidak langsung. Sedangkan LKKB adalah menghimpun dana dari nasabah secara tak langsung dan berhak mengeluarkan surat berharga dari dana yang telah mereka himpun. Berikutnya itu perbedaan fungsi, di mana fungsi utama dari bank adalah menerima dana dan menyalurkan dana dan memberikan pinjaman. Sedangkan LKKB adalah berperan sebagai penghimpun dan berhak mengeluarkan surat berharga dari dana yang telah mereka himpun. Yaitu bank memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk kegiatan usaha keuangan, sedangkan LKKB hanya boleh satu fungsi keuangan saja yang mereka gunakan. Berikutnya itu perbedaan tujuan. Nah, tujuan dari bank adalah
mendapatkan keamanan, memberikan pelayanan serta bunga yang timbal balik dari tabungan yang telah diberikan. Sedangkan tujuan utama penyetoran uang ke LKKB adalah mendapatkan hasil atau investasi yang biasanya menjadikan penghasilan tambahan dari nasabah. Nah, meskipun perbedaan dari LKKB dan lembaga keuangan bank, meskipun memiliki perbedaan, bank LKKB dan bank lainnya itu menjalankan usahanya sesuai aturan keuangan Indonesia. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.